wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan bersama Antik Cahya Pratiwi ingin membahas istisan. Ini saya mulai dari pertama kali, yaitu pengertian istisan. Dalam bahasa Arab, istisan diartikan dalam pengertian mengapa suatu itu baik atau mengikuti suatu yang baik, dan mengapa baik dan bagus. Definisi istihan di kalangan para ulama ahli usul fikih berbeda sesuai dengan tinjauan masing-masing dan kemampuannya. Menurut Al-Bazadawi bahwa istihsan ialah meninggalkan khusus menggunakan kisah dan berpindah pada kisah yang lebih kuat dan mentaksisi kisah dengan dalil yang lebih kuat dan kisah tadi. Menurut An-Nasyaf bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kisah menuju pada kisah yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kisah jalil. Menurut Abu Hasan Al-Karkahi bahwa istihsan ialah perpindahan seorang yang mentajwid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum kepada hukum yang berada dalam hukum yang sudah ditentukan tersebut karena ada segi yang lebih kuat dari hukum. Definisi istihsan dan dari mazhab Maliki sebagai berikut ini. Menurut Ibnu Arabi bahwa istihsan ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengucilkan dan meringankan karena ada perhitungan yang menentang di dalam sebagian ketetapan. Menurut Syatibi bahwa istihsan ialah istihsan menurut pendapat ulama-ulama Hanafi, yaitu beramal dan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Menurut Ibnu Rusyad bahwa istihsan ialah meninggalkan suatu kisah yang membawa kepada yang berlebih-lebihan melampaui batas di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengambil dasar istihsan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain Az-Zumar, QS Al-Araf, QS Al-Baqarah, dan hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Di samping kedua dalil hukum di atas, ulama Hanafi yang mengatakan bahwasannya mengambil dalil dari istihsan itu hanyalah istihsan dari kisah kafi yang menang atau kisah janji atau kemampuan kisah dan kisah lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu, atau juga istidal dan mursalah kepentingan umum atau pengucilan bagian hukum puli. Semua itu merupakan istilah yang sahih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik Cahya Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Afandriadi. Saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu macam-macam ihtisan. Ditinjau dari segi berpindahnya suatu hukum, maka ihtisan dapat dibagi menjadi berbagai macam ihtisan. Di antaranya menurut ulama Hanafiyah, yaitu 1. Berpindahnya suatu hukum dari kias zahir kepada suatu kias kafi. Contohnya berdasarkan kias zahir, yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf. Tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya. Sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkannya hak milik dari seorang pemiliknya. Kemudian yang kedua, berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Contohnya, kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan. Berdasarkan nas yang umum telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya dipotong tangannya. Melihat arti ayat tersebut bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut, yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Kemudian yang ketiga,
berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contohnya misalnya yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipinya meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Akan melanjutkan yang keempat, pendapat ulama tentang istisan. Ada 3 pendapat ulama tentang istisan sebagai hujah, yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah yang mengatakan bahwa istisan adalah dalil syarah dengan alasan, yaitu yang pertama, istisan yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan kias adalah menerapkan yang umum atau dalil yang kuli yang kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia. Karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan-kekhususan tersendiri. Kemudian yang kedua, ihtisan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan kias atau umumnya nas kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah. Kemudian ada juga ulama-ulama yang menolak ihtisan sebagai dalil syara. Mereka beralasan bahwa yang pertama, syariat itu berupa nas yang mengembalikan kepada nas dengan kias. Maka di manakah letaknya ihtisan, dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 36. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Yang kedua, ihtisan tidak ada delabitnya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya. Terakhir, yang kelima, penerapan ihtisan dalam ekonomi keuangan. Contoh penerapan ihtisan dalam ekonomi keuangan menurut mazhab Hanafiyah, bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan ihtisan. Menurut kias jail, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena mengkiaskan wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf dikiaskan kepada jual beli, berarti yang dipenting ialah hak milik itu. Sedangkan menurut ihtisan, hak tersebut diperoleh dengan mengkiaskan wakaf itu kepada sewa menyewa. Pada sewa menyewa yang penting adalah pemindahan memperoleh manfaat dan pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula dengan halnya dengan wakaf, yang penting pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Itulah penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.